Nek coba deloken Rata kae. Rata kuwi sok yen gedhe duwe cita-cita pengen dadi tentara. Kira-kira menurutmu piye, Lek? Wah, bisa-bisa kan niku, Pak. Muga-muga Gusti Allah ngijabahi. Sok yen gedhe Rata bener-bener iso dadi tentara tenan. Amin, Pak. Rata, wis surup, wis dolanane, ndang adus. Yes, Bu. Aku adus sik yo dolanane sisone. Ya to. Nuwun ya. Nggih. Nah, iki panenku repot-repot, Pak. Pada tanggal 19 Desember 1948, kota Yogyakarta yang untuk sementara dijadikan ibu kota negara Republik Indonesia menjadi sasaran utama serangan agresi militer Belanda kedua. Hari itu, Minggu siang, ibu kota negara Yogyakarta telah jatuh di tangan musuh. Kabinet di bawah pimpinan Bung Hatta dalam sidangnya memutuskan untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi di bawah pimpinan Mr. Syarifuddin Prawiranegara. Saat itu, para pemimpin negara telah menjadi tawanan musuh, sedangkan Pak Dirman keluar dari Yogyakarta untuk menggelorakan kembali semangat juang segenap rakyat dan prajurit di seluruh tanah air Indonesia. Bagi rakyat, Pak Dirman adalah secercah api harapan di tengah kecemasan yang menggeluti hati rakyat saat itu. Prajurit Jenderal Sudirman telah melangkah untuk membuktikan watak kesatrianya yang sejati kepada bangsanya, walau pada saat itu dengan kondisi tubuh yang sedang sakit, jasmani yang lemah, serta penyakit paru-parunya yang kian parah, tidak mengurangi semangat dan tekadnya untuk terus berjuang. Beliau menjelajah desa yang tidak terhitung jumlahnya, mengitari berbagai kota besar dan kecil dari Wonosari, Wonogiri, Ponorogo, Trenggalek, Tulung Agung, Kediri, Nganjuk, dengan mengitari Gunung Wilis, Jawa Timur. Waktu itu Pak Rata setelah dari Solo pulang ke Pakis, di Pakis Pak Rata datang ke Pacitan untuk bergabung dengan Kodim Pacitan karena Pak Rata telah menjadi tentara pelajar. Waktu Pacitan diserang oleh Belanda, yang Pak Rata waktu itu membawa stempel dan map kota, map yang berisi peta kota Pacitan. Sewaktu Pak Rata pulang ke Pakis, ini Pak Rata lagi pergi ke tempat perangkat desa Pakis di Dusun Tempel. Ketemu di Tempel, Maskar menanyakan kepada Pak Rata, kok senjatanya bagus ini, Rata ini. Pak Rata menyatakan pas waktu ditempel itu membawa senjata. Senjatanya diminta oleh Pak Maskar. Tidak lama kemudian setelah senjata diminta, ini langsung ditodongkan ke Pak Rata. Yang Pak Rata disuruh angkat tangan. Pak Rata sendiri sangat kaget karena tidak tahu kenapa mesti harus ditodong. Lho nuwun. Lho, niki sinten nggih? Rasa wedi. Aku wong Pacitan, padha-padha berjuangi. Kowe Dik Rata? Nggih, Pak. Wah, apik men budilmu iki. Apik yo iki. Angkat tangan sampean. Sampean tak tangkap. Walah, napa niki? Ampun, niki putrane Pak Lurah. Ampun. Ya Allah Pak nih, ampun Pak, ampun. Sing salah Pak, ampun dibeto di Rata Pak. Apa salah saya? Jang, diperintah KDM Pacitan. Ya Allah Pak nih, piye iki Pak? Nih, seampun. Orang dhewe iki saya genting kan. Pak Karno, Pak Hatta, lan liya-liyane padha ngungsi nang Yogyakarta.
ibu kota pindah yang Yogyakarta. Kabar terakhir Pak Dirman iki nyenekne perang gerilya. Mula saka iku tak jaluk njenengan kabeh yen sawa wayah-wayah dijaluk melu perang kudu siap melu perang. Siap kabeh to, Kang? Siap. Sampai di Pakis, di rumahnya ayah ibu sangat kaget mengetahui Pak Roto datang dengan diikat tangannya, sehingga ibu memaksa kepada Pak Maskar agar ikatan yang ada di tangannya dilepas. Kalau sampai misalnya Pak Roto ini melarikan diri, ini ibu yang akan jadi gantinya. Kula nuwun. Monggo. Astagfirullahaladzim. Napa iki? Niki wonten napa, Pak? Niki perintah KDM Pacitan, Pak. Roto arep digoyang KDM Tulaan. Tapi Roto mboten dinapa-napani to, Pak? Mboten, Pak. Lho. Niki napa lho, Pak? Kok anak kula dijiring ngeten niki? Bapak niki kula culik. Ampun sabar nek anak kula ngajeng lan. Wis lan. Iki jaduke mbok nyapa pon. Lho, Nan. Kowe iki salah apa to, Nan? Kok ampe tanganmu dijiring kaya ngene iki? Cukup nih. Wow, pas wonten enten dalam Pak Kasman. Kula ditangkep. Cirose asing dibeto dateng KDM Tulaan, Bu. Wis sing sabar gini. Kuwi engko sing tanggung jawab Bapak dipasrahke karo Pak tentara wae. Tanggung jawab. Ora pane. Nek ampe Roto dipateni, mending aku wae, aja anakku. Ora, wis sabar, sing sabar. Pun ngeten mawon, Bu. Roto tetep kula beto, pun boten kula bondo malih. Sakniki kula badhe nglajengaken mlampah dhateng KDM Tulaan. Bapak isone mung nyangoni donga karo awakmu. Nggih, Pak, suwun, Pak. Muga-muga awakmu selamat iso balik meneh nang Cobo. Pak tentara, kula titip anak kula. Nggih, Pak. Ampun dinapak-napakne nggih. Nggih, Pak. Matur nuwun. Ya wis le, sing hati-hati ya. Nggih, Pak. Ya, gue. Nggih, Pak. Kula nyuwun pamit. Pak Roto dari Pakis sampai di Kasihan sebelum ke Tulaan itu menempuh perjalanan 2 hari. Sore hari sampai di Kasihan di rumahnya Pak Jayus. Yu, kayak sopo Yu? Walah Pak Dirman. Monggo, Pak. Pak Jayus, wonten Pak Dirman. Lah, Pak Dirman. Kok Pak mlebet? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gak lama kemudian Pak Roto ini ditemui yang namanya Bapak Suparjo Rustam, menanyakan kepada Pak Roto apakah saudara Roto kenal dengan daerah Nawangan. Yang dijawab oleh Pak Roto bahwa Pak Roto kenal dengan daerah Nawangan. Siapa namamu, Dik? Roto, Pak. Umur adik berapa dan asalnya dari mana? 17 tahun lebih, Pak. Saya berasal dari Pakis Nawangan. Tahu daerah sini dan sekitar Nawangan? Tahu dan hafal, Pak. Sudah, sekarang tunggu di sini. Nanti tunggu perintah dari saya. Siap, laksanakan. Walah, kula mati kira masih, Pak. Kula kinten kula badhe dihukum. Amargi kula beto stempel kalian peta wilayah Pacitan, Pak. Wes, Dik. Saiki ndi stempele tak gawe yang Pacitan, tak caoske Pak Syahdi. Dek, petani gawanan sik wae. Mbok menawa Pak Suparjo engko mbutuhke. Nggih, Pak. Ngaturaken mugi-mugi selamat ngantos dumugi Pacitan. Pak Suparjo, kula nyuwun pamit. Pak Jenderal, kula nyuwun pamit.
Hari Selasa 8 Februari 1949 pagi hari, rombongan Pak Dirman pindah dari Kasihan ke Dusun Pringapus yang letaknya lebih tinggi daripada Kasihan. Siang harinya, Roto mendampingi Cokro Pranolo dan Hanung Faini. Cokro Pranolo mendapat tugas dari Pak Dirman untuk menyampaikan suratnya kepada Sri Padukan Sultan dan Letkol Soeharto, sedangkan Hanung Faini untuk menyerahkan surat kepada Bu Dirman. Tanggal 10 Februari 1949, setibanya di persimpangan jalan di Jatipurno, Cokro Pranolo memberikan perintah kepada Roto yang ditemani oleh Bambang Sumadjo untuk pergi ke Gunung Lawu mencari Mayor Suprapto yang merupakan kepala staf Kolonel Gatot Subroto dengan tugas menyampaikan laporan tentang keadaan Jenderal Sudirman dan meminta bantuan pasukan atau penambahan pasukan. Begitu bertemu dengan Mayor Suprapto, Roto dipertemukan dengan Letkol Suadi yang nantinya bersama beliau kembali ke tempat Pak Dirman. Selama sebagai penunjuk jalan untuk mempertemukan Letkol Suadi dengan Pak Dirman tidaklah mudah. Semula, rombongan Letkol Suadi dibawa ke Pringapus Desa Kasihan. Ternyata, rombongan Pak Dirman tidak lagi di sana. Kemungkinan keberadaan Pak Dirman dan rombongan saat di Kasihan tercium oleh Belanda karena terlihat puing-puing bangunan yang hancur dan dipastikan Desa Kasihan telah dibom oleh serdadu Belanda. Saat itu, Roto Suwarno merasa sangat ketakutan karena Letkol Suadi sempat mengancam akan memberikan hukuman jika tidak berhasil mempertemukannya dengan Jenderal Sudirman. Roto Suwarno bertemu dengan anggota KDM yang menemani Maskar saat menangkapnya di Tempel. Dia memberikan informasi bahwa rombongan Jenderal Sudirman telah berada di Wonokarto dan akhirnya pada tanggal 3 Maret 1949 siang hari, Roto Suwarno dapat mempertemukan Letkol Suadi dengan Pak Dirman. Tugas Pak Roto yang kedua bersama Pak Bambang, Pak Roto dan Pak Bambang ditugaskan ke Nganjuk untuk mengambil stempelnya Panglima Besar yang waktu itu tertinggal di Nganjuk. Nah, dari Nganjuk, Pak Roto kembali ke Wonokarto, tapi lewat Pakis, dan Pak Roto bermalam di Pakis bersama Pak Bambang. Ngombe-ngombe sik Mas, monggo. Wah, maten murah. Nang, iki ya nek kacang godhog pananane bapakmu. Wis anget ya, ben dipangan ben mari kesele. Walah, kuwi kok kersa mawon. Kula kalian Mas Bambang keluwen. Kuwi lho nggih. Nggih. Walah, iya nang. Rombongane Pak Dirman wis ana daleme Pak Lurah Tokawi lho. Saestu. Iya nang. Wingi asale rawuh kono. Wis ayo, rono Dik. Nemoni Pak Suparjo Rustam. Nggih Mas, monggo. Bu, kula tak pamit riyin dhateng nggene Pak Dirman. Oh iya le, hati-hati. Nggih Bu. Pak Roto dan Pak Bambang mendengar bahwa Pak Dirman sudah berada di Desa Tokawi. Ini Pak Roto dan Pak Bambang ini senang, jadi nggak perlu jauh-jauh kembali lagi ke Wonokarto. Bahkan pada waktu itu Bapak bilang, Bapak juga ingin sowan ke Pak Dirman. Pak Roto ini kaget lagi, kok Bapak itu kok mau sowan Pak Dirman, padahal Bapak itu hanya seorang kepala desa.